Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini, pelajaran geografi akan diajarkan oleh saya selama 2 bulan ke depan. Perkenalkan, nama saya Resti Oktaviani dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kalian bisa memanggil saya kakak atau ibu, terserah kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini, absen pelajaran geografi menggunakan Google Form yang akan nantinya dikirim di chat Google Meet dan grup WhatsApp. Apabila ada kendala jaringan nantinya pada Google Meet, silakan koordinasi kepada saya, bisa melalui grup WhatsApp atau PC melalui WhatsApp. Selanjutnya, langsung saja kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar materi yang pertemuan ketiga dengan saya, yaitu klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Coba, saya mau tanya, siapa di sini yang tahu tentang iklim itu apa sih? Ada yang tahu gak? Coba, yang tahu siapa tentang iklim? Iklim itu apa? Cuaca, Bu. Cuaca apa? Karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Ya, coba Kesia, tambahkan jawaban dari Azizah. Menurut kamu iklim itu apa? Iklim itu kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Baik. Jadi, iklim itu adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya itu dilakukan itu dalam waktu yang lama, minimal itu 30 tahun dan memiliki wilayah yang luas. Nah, di sini ada klasifikasi tipe iklim. Yang pertama itu ada iklim matahari. Iklim matahari itu ditemukan berdasarkan garis lintang, yang dimana posisinya itu menentukan intensitas sinar matahari yang diterima. Berdasarkan iklim matahari, tempat di bumi itu dibagi menjadi 4 iklim. Yang pertama itu iklim tropis. Bisa kalian lihat di gambarnya. Yang pertama iklim tropis, itu 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dan yang kedua itu iklim subtropis, 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Lalu ada iklim sedang, 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan. Dan yang terakhir ada iklim dingin atau iklim kutub, itu 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, ini ada yang kedua itu iklim Köppen. Iklim Köppen itu ditentukan berdasarkan curah hujan, suhu, serta mempertimbangkan vegetasi dan persebaran jenis tanah. Nah, iklim Köppen itu indikatornya itu menggunakan huruf. Ya, di sini ada iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. Bisa dilihat dari gambarnya. Nah, kita simak satu persatu. Iklim A itu iklim tropis dengan ciri-cirinya suhu rata-rata setiap bulan itu di atas 18 derajat Celcius dan hujan tahunan tinggi. Nah, iklim ini terbagi atas iklim AF, hujan hutan tropis, iklim AM, iklim muson, vegetasinya itu hutan musim homogeni, dan iklim AW itu iklim sabana, vegetasinya itu ada kayu cendana dan stepa. Lalu iklim B yaitu iklim kering, tidak ada surplus air dan tidak dijumpai sungai permanen. Terbagi atas iklim BS, iklim stepa, dan iklim BW, iklim gurun.
Yang ketiga itu ada iklim C, yaitu iklim sedang. Terbagi atas iklim CW, iklim hujan sedang, iklim CF, iklim hujan sedang, basahnya sepanjang tahun, dan iklim CS, iklim hujan sedang, panas yang kering. Iklim D, yaitu iklim bersalju dingin, terbagi atas iklim DF, hujan bersalju, basah sepanjang tahun, dan iklim ketiga ada iklim Smith-Ferguson. Iklim ini dikembangkan oleh F.H. Smith dan J.H.A. Ferguson. Mereka itu orang Belanda yang menjadi peneliti iklim di Indonesia. Oleh karena itu, tipe iklim ini hanya sesuai untuk iklim tropis, khususnya di Indonesia. Nah, iklim Smith-Ferguson ini adalah penentuan iklim berdasarkan rata-rata bulan basah dan bulan kering atau curah hujan. Smith-Ferguson ini membagi iklim menjadi 8 tipe iklim. Nih, di tabel ini ada 8 tipe iklim Oldeman itu. Pembagian tipe iklimnya ini memakai indikator curah hujan. Ingat ya teman-teman, curah hujan merupakan indikator utama dalam penentuan iklim Oldeman. Nah, iklim Oldeman ini klasifikasi iklim Indonesia berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara berturut-turut. Kriteria klasifikasi bulan basah dan bulan kering berdasarkan iklim Jumhur itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu daerah panas atau tropis, tinggi tempatnya antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Bisa kalian lihat dalam gambarnya. Daerah panas, suhunya 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Tanamannya itu ada padi, tebu, jagung, kopi, tembakau. Lalu yang kedua ada daerah sedang. Tinggi tempatnya itu 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, daerah sedang. Nah, suhunya 22 sampai 17,1 derajat Celcius. Tanamannya itu ada tembakau, kopi, coklat, teh. Lalu ada yang ketiga daerah sejuk. Tinggi tempatnya 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Tanamannya ada teh, kina, kopi, sayur-sayuran. Yang keempat ada daerah dingin. Tingginya itu lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya 11,1 sampai 6,2 derajat Celcius. Di sini tidak ada tanaman budidaya, karena kan daerahnya dingin. Lalu yang terakhir di atas ini juga ada daerah dingin bersalju. Tingginya itu lebih dari 3.300 meter dan sering tertutup oleh salju dengan suhu di bawah 6,2 derajat Celcius. Di sini ada pola iklim global. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Percepatan pemanasan global merupakan akibat dari meningkatnya konsentrasi gas. Untuk slide ini, saya akan menunjuk yang akan membacakan slide ini yaitu Riza. Dengar suara saya, Riza? Iya, Kak. Ya, silakan kamu baca slide efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Sejak 20 sampai 30 tahun yang lalu, suhu di bumi semakin panas karena Ya, Bu. Ya, silakan kamu baca slide yang ini. Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah iklim di Indonesia. Silakan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah iklim di Indonesia. 1. Upaya adalah dengan melakukan penghutanan, kembali kawasan hutan yang telah rusak, dan juga pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Nela dan Sekar sudah membacakan slide-nya.
jumlah sampah yang dibuang di TPA. Pemerintah perlu melihat potensi. Riza, dengar suara saya Riza. Ya, Kak. Simpulan pembelajaran hari ini apa Riza? Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis iklim dan perubahan iklim. Perubahan iklim menurut kamu dari pembelajaran tadi disebabkan oleh apa? Pemanasan global karena efek rumah kaca. Mutmainah, dengar suara saya Mutmainah? Putus-putus, Kak. Baik, karena semuanya sudah saya tanya, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang iklim, tentang pemanasan global, tentang efek rumah kaca, dan upaya pemerintah dalam mengatasi iklim di Indonesia. Mungkin pembelajaran hari ini cukup ya. Nanti absennya dan tugasnya saya akan share di grup WhatsApp dan juga materinya saya akan share di grup WhatsApp. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, tetap di rumah saja. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.